Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ervan Huda Pertama dengan NIM 1022036 dari kelompok satu Praktikum Geologi Migas. Di sini saya akan memberikan video atau langkah-langkah cara menggunakan software IP untuk analisis beberapa parameter atau kurva-kurva di petrofisika seperti nanti ada hasil triple combo, Viclay, dan nanti ada saturasi dan porositas dari water. Langkah pertama, kita kopikan data yang sudah diberikan oleh asisten. Untuk datanya sendiri, kita cari di kalian yang sudah apa namanya mendownload ini, kita pakai data Lupi satu, step direct, lalu kita taruh di sini. Selanjutnya untuk well name-nya bebas, kalian namain apa saja. Bisa kalian namain ini, saya di sini namain Lupi satu. Kalau sudah di seperti ini semua, lalu kita mencet loading data, lalu kita close saja. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita klik yang create a new no block, create a new block upload di sini untuk menampilkan format seperti ini. Kita full save saja. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita klik file, lalu kita klik yang program default default plot. Di sini kita pilih yang triple combo. Nah, setelah seperti ini, hasilnya di bagian kurva yang GR ini, kita klik dua kali, lalu kita checklist yang bagian SP atau kurva SP. Jadi kita akan menggunakan K kaliper dan kita acak juga yang kaliper, kalau kita apply. Nah, di sini kita fokus ke kurva yang kemarin. Selanjutnya untuk menambahkan litologi, kita klik di kanan di bagian depth sini. Lalu kita new track atau kita tambahkan kolom baru di barisan kolom kedua. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan litologi di bagian nanti gambarnya. Caranya kita klik yang edit, tools edit. Selanjutnya nanti klik create atau edit litologi code. Ya. Selanjutnya bagian plot tracks di sini kita ganti ke track yang kedua atau kita ganti ke track yang kolom yang mau kita kasih litologi. Nah, selanjutnya, data litologi itu ada di Excel yang sudah dikasih ya, di sebelah kiri. Ada depth dan litologinya. Cara mengisinya itu kita hafalin dari survei sampai 536,5 itu kita kecilkan dulu. Kita menggunakan uh, skala 1.200. Di sini langkahnya pada bagian deskripsi select litologi ini kita pilih claystone atau clay. Dan ini kita klik plot curve atau plot kurvanya. Jadi kita start edit. Tadi kan untuk kayaknya itu survei sampai 536. Jadi kita tarik saja drag ke atas. Selanjutnya sampai sini. Sampai kira-kira di dalaman 536. Nah, untuk mengetahui kedalamannya, bisa kalian lihat di bagian bawah sini yang berwarna biru, depth sama dengan ini. Selanjutnya setelah ini selesai, kita klik stop edit. Nah, langkah selanjutnya itu eh, ganti ke litologi yang selanjutnya. Habis ini ada sandstone sampai 637. Oke, terus sandstone. Kita start lagi, kita mulai dari bawah. Sampai dihubungin ke, nah, sampai garis yang hitam ini bergabung. 37. Lakukan langsung seperti ini sampai data litologi kalian habis. Nah, lanjut stop edit. Ingat, saat kalian sudah melakukan ini stop ini, kita klik stop edit dulu, baru kita ganti ke litologi yang terbaru. Litologi Claystone sampai 1027. Clay,
1207. Nah, PD, keterangan teknologi lain, sensor 1118. Oh, 1027. Nah, jika terdapat kesalahan, eh, kalian bisa klik yang bagian clear. Kalau start editing, harus kalian hapus bagian yang kalian rasa salah. Dari 1027. Bagian yang rasa salah kalian bisa hapus, di clear. Top edit, kita lanjut ke sandstone tadi. Lanjut sampai selesai. Ini kalau bisa kalian presisi ya, karena supaya lebih terlihat bagus. Oh, lanjut kita ke limestone sampai 2624. Kenapa sih kalau ini harus di stop dasar itu supaya data teknologi kalian tidak hilang nanti saat kalian analisis. 26 dan 4. Limestone udah, claystone sampai 2934. Claystone lanjut ke siltstone sampai 308. Silt kebetulan now. Claystone lagi. Terus sampai 3258. Siltstone sampai 32. Ini oke di sini. Kedua, lima. Oke, lanjut ke Claystone lagi sampai 4250. Claystone sampai 42. Nah, limestone 4751.
Hmm. 4751. Clayston 56355. Sisanya Silverstone sampai akhir. Bottom. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik yang kita kalian klik stop edit dulu. Kalau sudah kalian klik yang close. Nah, kita lihat ke full. Langkah selanjutnya kita akan memindahkan data teknologi ini ke sebelah kanan di gambarnya. Caranya kita tinggal klik dua kali di sini. Lalu kalian ke shading yang ada di teknologi ini, kalian ke define, lanjut kalian ke save terlebih dahulu untuk dari set colornya di sini. Oke, langkah berikut ini kita save terlebih dahulu, kita cancel terlebih dahulu, kita silang, kita save yang ukuran WL-nya dulu. Oke, ya sudah di save. Lalu kita klik dua kali di sini, kita klik yang shading, define lagi, kita save. Nah, kita masuk ke sini, set color, save saja, save. Kita oke, oke juga. Ini kita ke bagian kolom yang grafik gambar array. Sini lanjut ke shading juga, ke quotes dulu. Di bagian yang bawah SP ini kita kasih ke lead eh, shading, lalu kita di sini kasih GR, lalu kita kasih 0, lanjut di sini kita kasih yang kurva lead M, fasad 50, selanjutnya kita kasih yang setting type-nya kita variabel, dua-duanya, define, klik yang restore, set color. Oke, define juga, restore, set color. Oke. Terus kita klik yang oke. Kalau sudah terisi, kita tinggal apply. Nah, mitologi pada sebelah kiri track sudah masuk ke dalam mitologi yang di Gamare. Selanjutnya buat yang neutral ini kita klik copy delete. Yes. Oke, jadi hasil ini hasil dari develop combo. Jadi kita akan masukkan nilai age atau umur dan lingkungan penginapan. Caranya kita klik file, kita klik import import data di bagian zone tops. Kita pakai new tops. Di sini kita kasih age. Nah, kita kasih yang di atas ini. Liosen, let me ocean, Liosen, let me ocean, middle me ocean, dan terakhir ada early. Zone topsnya di sini ada 30, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, ini semua. Oke, 40, 30, 40, 40, 40, 40,
Lima sembilan ratus. Lalu kita klik OK. Nah, di G udah tersimpan. Kita lanjut ke environment atau lingkungan penginapan. Ada neretik keluar, neretik keluar, neretik tengah keluar. Lalu keluar. Lalu tengah, keluar, sampai neretik keluar. Contohnya sama kayak ini tadi kita namanya. Oke, lalu kita juga di GWC atau batas air dengan ini. Kita kasih waktu GWC saja. Zone topnya kita di bagian sheet pertama kita lihat yang di PT yang kemarin di data yang awal itu sekitar 23 hmm, coba close dulu data ini itu data yang itu yang dulu sekian di 28 28 kita kasih sekitar ya di meteran paling 28 3 nah untuk menambahkan eh, umur atau yang sudah kita tambahkan tadi di new tops. Selanjutnya untuk ininya kita eh, pakai new track klik kanan di div new track. Selanjutnya untuk tambahkan umur kita klik dua kali. Kita klik style dulu kita bagian ke zone dan kita taruh di edge. Oke. Oke. Tinggal klik kanan, display zone. Nah, umur sudah bisa di untuk kedalaman juga sama. Kedalaman lingkungan pengap juga sama. Kita klik new track, kita tarik ke sebelah sini mungkin. Kedua kali di sini sampai muncul log plot formal. Kita style zone dulu. Habis itu kita pilih yang environment. Oke. Klik kanan, display zone. Jadi nah, untuk GWT sama, kita klik new track, taruh di sini misal. Kita klik dua kali juga. Sama seperti tadi, zone. Jadi, hmm, GWC. Oke. Nah, ini sudah dapat GWC. Dan ini hasil analis dari triple combo yang nanti kalian masukin di yang dimasukin di PPT yang sudah ada. Jadi ini hasil dari triple combo yang kemungkinan diintegrasikan di sini adalah donasi reset coin. Selanjutnya kita file save code format. Kita klik, misal kita nama litologi. Set. Nah, langkah selanjutnya kita akan menganalisis kolom claim atau V-claim. Rangkanya interpretasi, ada kolom kolom. Nah, di bagian ini kita centang yang Gamare karena kita menggunakan data dari Gamare. Kita klik object, kita klik new set. Nah, kita namain Petrofisika. So, kita klik update set. Oke, langsung kita close. Nah, output setnya ganti ke Petrofisika. Selanjutnya buat ininya mengikuti sama sama kita run
dan muncul hasil dari V clay atau volume clay. Dengan cara untuk kita menentukan GR min dan GR max-nya, kita klik dua kali di sini, kita atur left scale-nya min 1 dan 200. Karena umumnya buat gambarnya itu nilainya range-nya dari 0 sampai 150. Jadi kita klik ya. Nah, garis yang hijau ini kita pindahkan ke GR maksimumnya. Ini yang berada di sini. Jangan terlalu di ujung karena kita takut kita ada noise atau kesalahan. Di sini juga kita taruh yang GR minim. Untuk mengetahui lebih jelas GR min dan GR max, kita klik kanan ke GR histogram. Nah, di sini sudah ada nilai dari min dari apa namanya GR-nya dan nilai max dari GR-nya sudah terjawab untuk nilai dari si GR ini. Nah, selanjutnya kita juga save juga di save plot. Kita klik yang try follow CV lah. Nah, ini untuk menambahkan kolom misal kayak kolom umur atau kolom GWC seperti tadi, tinggal kalian apa namanya kalian tambahkan di uh, uh, new track seperti tadi yang klik new track, tambahkan misal GWC tadi style, ini GWC zone, ya kita klik GWC apply, oke. Nah, ini nih batas dari GWC. Nah, berikut adalah hasil dari analisis volume clay dengan output yang harus didapat, kita ada Germin Germax, dan itu di situ bisa dilakukan perhitungan atau ini dari volume clay-nya. Selanjutnya untuk interpretasi selanjutnya ada porositas dan water saturation. Uh, Langkah awalnya nanti kita akan menggunakan tools di interpretation di bagian porosity dan water saturation. Tapi sebelum itu, eh, karena di langkah ini kita membutuhkan data temperatur, jadi selanjutnya kita close terlebih dahulu. Kita klik yang edit post calculation ke temperatur gradient. Nah, di sini langkah berikutnya untuk mengisi data temperatur, kita klik yang edit or view health headers atau yang berwarna biru di sini WH. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik yang logging, kita scroll sampai bawah di bagian max rec temperatur. Selanjutnya kita tuliskan run 1 dan run 2 di data ini. Run 1 ada 43.33. Dan di run 2 ada 70.56. Buat data kedalamannya, kita pakai yang scroll ke atas ke bottom block interval. Ada 1902 dan 5868. Nah, lanjutnya outputnya dengan ini ke yang Petrofish. Nah, seperti ini. Langsung kita uh, uh, load, terang, terang, langsung kita close. Kita ke interpretation. Lanjutnya kita close aja. Kita ke interpretation. Kita ke porosity dan water saturation. Nah, sudah apa namanya muncul di output petrofisika temperatur di sini. Langkah selanjutnya kita akan menganalisis dari porosity dan water saturation. Untuk input kursusnya seperti ini. Lalu buat initial porosity model kita bukan neutron density karena di metode yang neutron density ini dapat mengidentifikasi hidrokarbon dari hidrogen-hidrogen yang ada. Jadi, kita pakai neutron yang density. Selanjutnya untuk default saturation equation, sebenarnya ada banyak di sini. Tapi kita kan menggunakan RC karena di ini kita bermain di zona litologi. Di bagian sini tuh litologi yaitu batu gamping. Jadi
kemungkinan kita harus menggunakan ini RC. Waduh di interpretation kalau kita menggunakan ini RC buat temperaturnya Fahrenheit. Lanjut kita di output curves. Di sini output set kita pakai yang petrofisika. Because sudah kita klik yang oke, terus kita klik yang oke juga. Nah, hasil yang didapatkan seperti ini untuk di data porosity dan water saturation. Ini kita olah lagi. Eh, Caranya itu kita akan em, mencocokkan nilai dari si P sampai SW parameter ini dengan yang ada di Excel. Lupi satu. Loh, ini lebih dua ya. Model lebih satu. Kita samakan. Statue. Di bagian clay, kita samakan 0,7, 230, 2801. 201. 2 koma ya, jangan sampai salah. Komanya bukan titik. Dry clay ada 3,169. Ini next clay 0,0,321. Sonic Wet Clay 151 di 92. Trash Clay ada 4,06 dan Rexona 1,28. Nah, jadi kita di Wet Waters ada RW-nya kita pakai 0,32. Temperatur kita pakai 25. Sanity RMF kita pakai 0,0,078. Temperatur kita pakai 25. 25 kan 25. Titik 0,6 titik 0,9. Udah seperti ini kita vertical carbon karena kita ini pasti akan keganti juga di 18. Nah kita ganti juga makanya kita perlu mending di ratio ini kedua di 31 RFF berapa RNO 0,8. Nah RFF saya ini itu juga semua sudah. Hanya kita ke hidrokarbon 0,8, HCD 0,8, 0,34, terus HCD min 0,1, 0,02 dan 210. Matriks Param 2,27, 2,95, 2,13. Dan terakhir ada 5,5,55. Oke. Biologic sama Biologic RSO Param Param RC 122 1195 9 limit 0,3 0,11 0,6 0,26 dan atomnya defense Sonic Will ini 55 44 89 1 call ini akan bilang 20 2,04 060 sudah kita pencet yang atau klik yang run. Otomatis dari sini berubah dan kita close saja. Nah, selanjutnya uh, mangga yang selanjutnya untuk ini kita kita klik yang punya kita akan menambahkan data dari porositas. Lalu kita klik import ini, import data, kita klik yang interval atau spreadsheet. Hmm. Di interval atau spreadsheet ini
Kalian akan menambahkan data dari poritas yang ada di tabel atau di sebelah, ya sebelah sini. Caranya tinggal bagian curve name kita kasih hmm, nama for C, dan type kita yang numerik, unitnya kita pakai desimal. Sedang default buat yang ini kita pastekan saja atau kita copy nilai ini, terus C, kita kasih taruh sini, klik paste. Dan selanjutnya kita klik yang kita copy juga dep atau ini ke dalam. C, hmm, dep, ya, atau di set, ini, fish, non fish, kita klik yang plot terlebih dahulu untuk loading datanya, kita klik yang close. Selanjutnya, wah, mana auto-filtration? Nah, akhirnya buat munculin porositasnya, kita boleh klik yang ini kita delete saja. Yes, ini dulu yes. Eh, kita klik yang porosity, kita checklist semua PHIT, kayak ini, dan kecil-kecilan yang PHI. Kemudian kita klik di sini, kita cari yang 4C. Nah, Petrofish 4C, lanjut kita klik sini, ini kita ubah ke yang titik merah. Oke. Nah, di sini terlihat titik-titik merah di sini yang mengenai garis dari petrofisika pi-nya di sini. Ini adalah titik porositas yang ada. Saya nanti pasti di sini porosity di gambarnya kita gambarin si litologinya seperti tadi shading. Di sini ada GR, sini 0, ini ada litologi, maaf, kurva dulu. Ini ada litologi shading, di sini litologi. Kita klik volume 150 karena nilai, ingat GR itu 0 sampai 150. Terus variabel define restore page color open. Oke, define restore open. Oke, kita klik oke. Code sudah diisi. Nah, sudah ada gambar lagi. Ada gambar array dengan apa namanya NPHI, resistivity, salinity, ada saturation, ada porosity dan litologi. Selanjutnya kita tambahkan new track buat GWC seperti tadi style GWC. Gimana G? Zone ya, maaf zone. GWC. File atau nutrak juga untuk age atau umur. Oke, nanti sini. Environment apa ini? Oke, nah seperti ini sudah lengkap datanya. Sudah ada div, age, image, dan lain-lain. Nah, jadi kita akan fokuskan di daerah yang kita anggap di sini mungkin ada keterpapan dari hidrokarbon. Caranya kita plot range, klik yang plot range editor, kita add new,
Kita kira-kira di sini dengan melihat dari si kita tempatkan kursor di sini di atasin daerah bagian sini di sini dan kalian lihat di dada kedalamannya di sini. Di sini misal ke dalam di 19 kita pakai 1980. Nanti kita klik yang top depth-nya kita 1980 dan di sini mungkin di paling bawahnya di 3300 3300 ya kita klik yang apply dan kita close. Nah, di sini otomatis sudah zoom ke arah yang di daerah yang kita interpretasi sebuah ada kedapatan dari hidrokarbon. Di sini sudah ada porositas dan mungkin untuk lebih ini ya kita settingnya di ini di unchecklist semua. Baik, nah di sini ada porositas, sudah ada porositas, di sudah ada gambaran dengan litologinya, sudah ada nilai GWC-nya di sini. Sudah ada S dan sudah ada lingkungan penerbangan. Nah, ini mungkin sudah untuk apa namanya analisis dari water saturation atau porosity dan water saturation. Maka selanjutnya itu di sini bisa dilakukan juga perhitungan dari yang rata-rata dari Fikre juga bisa dan lain-lain dengan contoh seperti yang sudah ini. Jadi untuk video yang akan saya tampilkan cuma pembuatan dari litologi uh, yang litologi yang ini hasil dari triple combo sudah ada litologi dan gambarnya ada terus habis itu ada V-clay-nya V-clay atau column clay yang kita hasilkan. Nah, di situ ada nilai porosity dan apa namanya nilai dari GR min dan GR max. Jadinya kita dari plot kurva dari porosity dan water saturation. Jangan lupa untuk file kita save di format, kita klik namain dengan nama water saturation. Ini porosity. Report ini sudah mungkin bisa kalian akses dan untuk analis lebih lanjutnya mungkin nanti lebih di praktik atau di laporannya mungkin. Jadi untuk video saya cukupkan sampai sini. Mungkin mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan dalam penjelasan atau dalam ini dan mungkin masih banyak kesalahan atau metode-metode yang masih lupa-lupa ingat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.